hatimu yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Waduh, untunglah dia, gitu kan ya. Kita mau apa? Ya mbak, monggo silahkan, hatinya dijilbabin, hatinya dikerudungin, hatinya dihijab. Tapi saya kasih tahu, indikasi kalau Anda sukses mengkerudungi hati, badannya sudah dikerudungin, juga sudah dijilbab. Benar nggak? Salah nggak? Gak salah kan ya? Maka hijab itu udah bantuin sempurnakan. Jangan mereka katakan, lu hijab tapi masih dusta. Udah deh, masa hijab aja. Jangan gitu. Ya hijabnya gak salah, yang salah orangnya. Maka orangnya ini diperbaiki. Bisa dipahami maksud saya. Jadi kita hargai, kita bantu supaya mereka menyempurnakan hijabnya. Agar jangan sampai kemudian niatnya adalah ikutan atau tren, pengen dilihat. Enggak. Jadi bukan berarti kemudian kalau sebuah ibadah lantas kemudian bisa dimodifikasi sehingga orang lebih demen, lantas ibadah itu harus dimodifikasi. Contoh, sholat, udah gak keren gerakannya, kita buat aja sholat ala Gangnam Style gitu ya. Gak boleh. Itu sudah ibadah, sudah Allah tentukan. Berarti gerakannya sampai akhir zaman ya begitu. Karena juga hijab juga sama sudah Rasul tentukan, ya akhir zaman juga begitu. Jadi sebenarnya seorang hijab yang syar'i nggak perlu kemudian kalau itu apa namanya itu tutorial, nggak perlu. Kenapa? Sudah sangat mudah, gitu kan ya. Jadi nggak perlu tutorial lagi. Jadi kira-kira begitu. Oke, ada yang lain? Silakan Mbak, boleh. Nanti guru yang belakang. Ada yang bisa dikasih? Boleh Mbak, sini Mas. Mohon maaf Mas ya, jadi bolak-balik. Silakan. Udah jam berapa nih? 11. 11. Kurang 10 ya? Oke, kurang 10 ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak. Ya. Jadi saya mau nanya pertama tentang produksi fashion. Ya. Fashion menurut saya tuh kayak pisau ya, bisa dapat pahala, bisa dapat dosa gitu. Betul. Kita bakal dapat pahala kalau misalnya kita pakai depan suami atau misalnya kayak high heels, ada manfaat-manfaat lain gitu ya. Betul. Pertama kan jadi nggak selalu haram. Terus, jadi gimana tentang produksi kalau misalnya orang itu kita ekspor ke Amerika, dia pakainya ke tempat clubbing misalnya kayak gitu-gitu, saya dosa nggak kira-kira? Pertama. Kedua, tentang misalnya hari ini misalnya saya punya mobil harganya 1 juta, orang minjem mobil saya selama 2 hari, dia balikin mobil saya yang 100 juta sama uang 500 ribu. Apa bedanya sama orang yang minjem uang ke bank 100 juta dan dia balikin 100 juta itu ditambah 500 ribu kan? Iya, udah gitu aja. Udah, makasih ya. Pertanyaannya 3 mendapatkan piring cantik. Oke, jadi ini ceritanya. Jadi yang pertama adalah tentang masalah fashion. Betul, fashion itu tidak kemudian selalu dosa. Yang dosa bukan barangnya, yang dosa aktivitasnya. Bisa dipahami? Barang tuh gak ada dosa karena dia bukan manusia. Yang dosa itu ada aktivitas. Contoh, mohon maaf banget. Bikini dosa nggak? Bikininya nggak dosa. Bikini kan nggak dihisap Allah. Yang dosa siapa? Orang yang pakai bikini di tengah umum. Tapi kalau dia pakai bikini di depan suaminya, dosa nggak? Pahala. Gitu kan ya? Kalau gitu boleh nggak seorang akhwat muslimah pakai bikini? Boleh di depan suaminya. Jadi itu boleh, sudah saya jelaskan tadi. Nah artinya memang betul. Nah gimana kalau kita punya toko jual bikini? Kalau kita bisa pastikan itu yang beli adalah muslimah, yang dia kerudungan, maka insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau itu yang beli adalah orang-orang yang sudah kita bisa pastikan dia pakai di luar, maka ulama ada yang berpendapat itu al-wasilatu ilal harami haramun. Sebuah wasilah atau penyelenggara atau perantara menuju keharaman, maka itu juga menjadi haram. Jelas ya di sini ya. Jadi memang kayak pisau, tapi tergantung. Kita pasti dijualnya dari siapa ini? Di Gaza itu, di Palestina itu ada toko lingerie juga. Gak tahu ya, toko pakaian dalam. Yang beli siapa itu kira-kira? Ya muslimah-muslimah, bapak ibu-ibu yang mujahid itu. Gitu loh. Untuk siapa? Untuk suaminya. Maka kalau jual di sana boleh. Loh terus kita harus tanya dulu dong, lu pakai di siapa? Gitu kan? Ya enggak juga, makanya jualnya ya selektif. Dan gitu kan. Jadi itu kira-kira. Dan yang pertama, yang kedua, ada orang kita beli mobil 1 juta, dia pinjam 1 juta, kemudian balik 500, boleh nggak? Kalau itu akadnya sewa, boleh. Sewa akadnya. Tapi kalau akadnya kemudian minjem duit 1 juta, balik ke kita 1.500.000, itu riba. Tidak boleh. Riba adalah tambahan, ziyadah. Berarti setiap tambahan pokok adalah riba. Beda lagi gini, Mas siapa namanya Mas? Siapa namanya?
Mas Rajif. Mas Rajif mau beli motor. Harganya 13 juta motornya. Lalu kemudian saya bilang, Mas punya duit nggak? Enggak. Mau kredit ya Mas ya? Jangan kredit deh, gini aja Mas. Mas, saya bayarin, beli motor Mas, saya anterin ke dalam. Saya beli 13 juta, tapi saya jual ke Mas 16 juta. Mas boleh cicil sebulan 1 juta sampai 16 kali. Itu boleh. Paham ya? Itu murabahah, sorry. Itu namanya murabahah. Jual beli dengan kredit. Beda dengan leasing. Kalau leasing gimana? Mas, mau beli motor saya nggak Mas? Harga 13 juta Mas. Tapi harus kemudian punya bunga 6%. Itu riba. Atau Mas beli saya 16 juta Mas, 16 kali cicil. Tapi kalau Mas nggak bisa cicil bulan ketiga, nggak bisa saya tarik. Itu leasing. Bukan jual beli kayak tadi. Kalau leasing itu sewa beli. Itu beda hukumnya. Nah maka kalau kayak tadi, kalau itu sewa silahkan, monggo. Tapi kalau kemudian dia pinjam duit, itu nggak bisa. Kalau mobil kan sewa. Kalau duit itu nggak bisa disewa. Nggak ada rent untuk duit. Tapi ada rent untuk barang, sewa. Jelas ya di sini? Jelas? Kelas 1? Tadi Pak, yang mana? Oke, saya jadi bingung yang mana nih. Oke, monggo silakan Mbak. Silakan Mbak. Yang pakai kerudungan abu-abu, boleh sebelahnya kasih. Boleh Mbak juga silakan berdua. Nanti ya Mbak ya, sebentar ya, nggak apa-apa. Silakan berdua. Ya, boleh. Begini. Oke. Saya di rumah tuh nggak dandan seperti yang keluar gitu ya Pak Ustadz ya. Di rumah tuh pakai daster aja biasa ya. Tapi suami nggak protes, nggak apa-apa, suami baik itu bagaimana? Nah ini yang kedua, kebahagiaan di dunia itu adalah punya istri atau suami yang soleh. Nah bagaimana misalnya salah satu saja istrinya saja sudah mengajak saya sudah tapi dia mendukung saya kalau untuk majelis salim itu bagaimana Pak Ustadz? Oke baik, terima kasih. Silakan Mbak. Sebelahnya boleh. Terima kasih Pak Kang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih mudah kan? Pertanyaan saya singkat padat ini ya. Saya akan menanyakan. Saya mempunyai seorang ibu Pak. Ya. Tapi ibu saya itu dari kecil sampai sekarang, kebetulan saya kan dengan nenek ya, tinggal. Tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Untuk sementara saya karena mungkin memang sudah lama tidak bertemu dengan beliau gitu. Walaupun bertemu, saya selalu mengajak gitu, selalu mengajak dengan beliau, ayo sholat, kita sholat. Tapi jawabannya nanti dulu aja katanya gitu. Jadi sampai sekarang saya masih bingung. Saya takut gitu. Saya takutnya mungkin saya sebagai seorang tunanetra gitu, apakah mungkin saya tidak dipandang atau bagaimana? Ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu. Berarti kita sama Mbak. Karena orang tua saya juga belum sholat 5 waktu. Karena orang tua saya masih non-muslim, orang tua saya masih Katolik, dan memang sebenarnya saya juga sama. Setiap kali kemudian saya pulang, saya mengajak, saya kemudian mendakwai mereka. Kadang-kadang kalau miris, kita kemana-mana dakwai orang, tapi bapak ibu kita sendiri belum muslim, tapi itulah kewajiban. Karena memang itulah kemudian sebuah hal yang memang sebuah usaha manusia, tapi semuanya kemudian kliknya itu adalah Allah. Maka hidayah itu ada 3. 1 hidayatul hulki, 2 hidayatul irsyad wal bayan, yang ketiga hidayatul taufik. Yang pertama adalah akal. Itu adalah kemudian hidayah akal. Gampangnya hidayah akal. Hidayah Allah apa? Allah katakan wahadainahu nasdain. Kami tunjukkan pada mereka ada 2 jalan yang dengan akal mereka bisa pilih. Falak tahamal akobah. Tapi jarang orang yang pilih jalan yang berunda-unda. Banyak yang pilih jalan yang mudah. Kenapa? Jalan maksiat itu mudah. Jalan berunda-unda itu jalan pahala, susah. Maka itu adalah yang pertama, hidayah akal. Kita sudah punya. Yang kedua, hidayah irsyad wal bayan. Dalam bentuk melihat turunnya Al-Quran dan turunnya Rasul. Itu petunjuk juga. Maka Allah katakan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Maka juga huda, hidayah. Yang ketiga, hidayah taufik. Maka yang bisa kita lakukan adalah menyentuh akal dia dengan hidayah irsyad wal bayan, dengan hidayah Al-Quran dan As-Sunnah, menyampaikan pada mereka dengan baik. Urusan taufik itu urusan Allah, dan Allah memberikan taufik kalau orang itu mau. Yang ini yang jadi masalah, maunya ini yang susah. Nah, kalau kita kemudian ketemu ibu, sampaikan, Bu, sholat 5 waktu dong. Dia bilang, enggak, nanti aja lah. Jangan dimarahin, jangan dibantah. Bagaimanapun juga, itu adalah ibu, orang tua. Seringkali saya punya teman kemudian bilang,
Ustadz enak ceritainnya ideal. Ustadz sama anaknya sih, Ustadz paham Islam, wajar aja anak juga paham Islam. Ibu saya nggak seperti itu. Saya kasih tahu, bukan tugas kita menghisap dosa ibu kita. Tugas kita itu dalil dari Allah ke kita untuk memuliakan mereka. Jangan naikkan kemudian suara kita di depan mereka, hormati permintaan mereka. Kalau mereka minta, kita langsung harus penuhi. Jangan kemudian berani-beraninya untuk memarahi mereka dan sebagainya. Itu tugas kita. Atau apa yang harus kita lakukan? Ya nasihatin, datang nasihatin lagi dan sebagainya. Jangan pernah bosan. Allah catat itu pahala. Dan kalau Allah berkenan, mudah-mudahan Allah kasih dia taufik. Kalau Allah belum berkenan kasih dia taufik, argo kita tetap jalan. Toh itu yang kita mau kan ya? Kita dapat pahala daripada Allah kan ya? Itu insya Allah. Nah jadi apa kemudian dia nggak menghormati kita gara-gara kita tunanetra, gara-gara kita anaknya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi lebih baik jangan bersuuzon pada dia. Lebih baik kita kemudian sampaikan aja. Jadi ingat ya, nyampein pada orang, jangan nyampein karena orangnya. Anda pasti kecewa dengan apa menjadi kemudian hasilnya. Kalau Anda nyampein karena Allah, Anda mau dipuji, Anda mau dicela, nggak ngaruh. Karena Anda nyampein karena Allah. Kita diperbaiki. Jadi bukan orang diperbaiki, kita perbaiki niat kita saja. Jadi seperti itu lebih mudah. Mudah-mudahan mereka juga nangkapnya lebih baik. Yang pertama dia apa? Oh ya. Suaminya pakai dasar aja, suaminya nggak pernah protes. Pakai dasar aja suaminya nggak pernah protes. Apalagi pakai yang bagus, lebih keren lagi. Kan gitu kan ya? Jadi gitu. Jadi dia memang harus berpakaian yang baik di depan suaminya. Nah kenapa? Karena itu adalah bagian daripada pahala kita. Tanpa peduli kemudian kamu kok berubah sih? Dipegang keningnya. Kamu gila ya? Tiba-tiba di rumah pakai baju bagus. Ngapain lu? Yang mungkin kan dia belum biasa. Biasanya ada pakai baju yang jelek-jelek. Dia pakai bagus. Ya bilangin, jangan bilang, ya sudah kalau gitu besok-besok gak usah lagi. Jangan juga. Ya bilang, ini kan